Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang diakal-akali dewi. Orang kadang-kadang diakal-akali. Ini karena ada terasa takut dalam hatinya. Contohnya, ada orang punya seperti itu. Ada orang masalah enggak jodoh tadi itu gara-gara masalah nyebrang kali. Ada nyebrang kali atau apa. Terus rembukan ternyata, waduh gak iso. Loh tapi kan seneng Pak aku mbak anak sampean. Yes, ngene ae lek ngono. Ini saya pernah dengar cerita ini rahasia. Kalau memang begitu, kita akali. Hah? Ini kecuali kalau gitu. Ini boleh kalau ini dia angkat anak dulu. Jadi sebelum jadi mantunya jadi anak dulu. Terus dibiarkan menjadi orang kayak orang hilang. Jadi seakan-akan orang ini tidak lagi di rumah yang itu. Tapi seakan-akan dia itu pergi kemana terus ditemu sama orang ini, di anak. Dia akal-akali dewe. Dia akal-akali sendiri akhirnya pergi ke satu kota, kemudian janjian ngambil mertuanya ini mau, terus diambil, ya kan, ditemu di anak, bawa ke rumah. Habis gitu terus dipek mantu. Kalau gitu nggak apa-apa aja ini. Hah? Kalau gitu nggak apa-apa. Subhanallah. Ketika terjadi, ya. Ketika terjadi, terus hari-hari masa setelah pernikahan, ini orang habis minta, habis akad, kan belum itu, belum acara ya, yang lagi. Mulih ya, pulang ke rumahnya. Lalu wong ini gelonjom. Ngomong sama mertuanya, loh Pak, saya kan, loh sampai mulai besok ada acaranya, besok udah anaknya baru dipertemukan kan besok kan begitu ya, kan kadang-kadang kan begitu, pernikahan nggak langsungan, paham nggak ini? Akhirnya orang ini, anak ini tadi ngomong, loh, belum sakit, nyapa aku kok kan mulai jadi. Kenapa kok saya suruh pulang? Ya sekarang aja saya di rumah. Saya bebas di sini. Loh, omamu kan kok no, besok masih acaranya masih besok acara di Lunda. Loh, jadi ini aku piye to Pak sampean iki? Jadi ini aku ki wong ilang, terus sampean temu, sampean pe anak. Loh saiki kan mulai. Saiki kan mulai iki ya napa gitu. Kan jadi saya ini anak, terus mau temu di sini, mau angkat anak, ya sudah rumah saya sini, ya sudah, nggak usah mau kan nanti. Masya Allah, nah, gendeng-gendeng dewi artinya, ya. Nah gini loh, artinya jangan Nabi SAW melarang untuk masalah tiarah ini, tatoyur namanya ya. Wa idza tatayyarta famdi, selesaikan lawan itu semuanya. Nah, hasad seperti itu. Hasad seperti itu. Wa in amilal hasid ala dhiddi ma yataqadah al-hasad min al-thana' ala al-mahsud wa as-sa'i fi ikramih wa mu'awanatih kana lahu fi dhalika fadl. وهذا من أنفع الأدوية في إزالة الحسد أو تضعيفه. Imam Abdullah bin Haddad beliau mengatakan wa in amilal hasid, kalau seandainya kamu mendapati orang lain, ini tadi kalau kita dapati diri kita hasad, ya. Obatnya apa tadi? Jangan kau obatnya adalah membenci perkara tersebut. Jangan kau tunjukkan atau seharusnya kau sembunyikan baik dengan lisan maupun perbuatan. Itu kalau terjadi pada kita. Tapi kalau
hasud terjadi sama orang lain kepada kita, kata beliau, amilal hasid ala diddi ma yataqadah. Apa yang mereka lakukan kepada kita, kita perlakukan berbeda. Kalau dia itu buruk, kau balas buruk, maka apa perbedaanmu dengannya? Kamu tahu orang hasud itu buruk, nggih napa? Tapi kemudian kau benci orang hasud itu. Lho terus apa bedane sampean karo dekne? Apa? Lalu bagaimana? Ya, sampean menengahi, wis aja mbok rasa siji. Ada orang yang hasud kepada kita, diam, sabar, gitu. Kalau lebih bagus, mau lebih bagus, ya saran beliau itu. Kenapa? Bagaimana? Kau lakukan yang berbeda. Ketika dia membenci kamu, dia menghasudi kamu, kamu justru minatsana. Kau lakukan pujian. Gak apa-apa. Muqabalatul isaah bil ihsan namanya. Membalas keburukan dengan kebaikan. Alal mahsud, ya, minatsana yaqdul hasan minatsana alal mahsud wasai. Naam. Fi ikramihi wa muawanatihi. Kalau seandainya itu kemudian kita menolongnya, kita memuliakannya, maka fadl. Ini satu luar biasa. Dan wa hadza min anfa'il adwiyah fi izalatil hasad wa tad'a'ifihi. Ini adalah paling manfaatnya obat untuk menghilangkan hasud. Menghilangkan hasud, memutus mata rantai hasad itu dengan seperti ini. Bukan ya, jadi bukan begitu. Ini yang dimaksud oleh beliau ini, ya, yang dimaksud oleh beliau ini adalah orang yang dihasuti ini, orang yang hasud ini. Ketika orang yang hasud melakukan perkara penentangan dirinya, di dalam jiwa diri kita itu ada kebencian kepada orang lain, hasud kepada orang lain. Kalau diem, 3 perkara tadi itu apa? Yang pertama, benci hasud yang dalam dirinya, kemudian menyembunyikan dan tidak menampakkan dengan ucapan, tidak menampakkan dengan perbuatan. Itu bagus kata beliau. Tapi kalau pengen lebih bagus, kalau Anda dalam diri Anda punya sifat hasud, kalau diri Anda punya sifat hasud ini, maka Anda lawan itu dengan memuji siapa yang kau hasuti. Begitu maksudnya beliau ini. Paham ya? Kamu hasuti orang ini, kau berusaha untuk memujinya. Kau nggak senang sama fulan bin fulan, kamu puji sama fulan, ini fulan bin fulan. Wah tapi ini orang Masya Allah, orang ini begini. Nah ini tandanya memerangi hasud tadi itu. Kemudian malah karena di dalam dirinya ada rasa tidak suka nikmat terjadi pada orang itu, maka dia itu memuliakannya, dia banyak menolongnya. Karena dia tahu, kok saya ada masalah sama fulan ini kenapa? Hei nafsu kurang ajar ini, tak carai bagaimana akhlak yang baik, didatangi dikasih ini. Padahal dia hasud sama orang ini. Faham ya? Kalau seperti itu kata beliau, kana lahu fi dzalika fadlun. Ini ada satu keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Dan ini min anfa'il adwiyah, termasuk paling manfaatnya obat fi izalatil hasad, di dalam menghilangkan hasad di dalam diri kita. Jangan kemudian malah kamu pelihara hasud itu. Ya, ini cara untuk menghilangkannya. Paham ya? Kalau kita ada sikap-sikap hasud, tumbuh hasud itu, ini caranya, ini obatnya. Loh, kalau orang lain menghasuti kita berbeda lagi perkaranya. Fasbir ala mudadil hasad, ada mudadil hasudi, fa inna sabraka qatiluhu.
Kata Syu'ara mengatakan, sabarlah daripada perangai-perangai, perlakuan-perlakuan buruk daripada orang-orang yang hasud. Orang-orang yang hasud. Kenapa? Fa inna sabraka qatiluhu. Karena kesabaranmu itu yang akan memadamkan, yang akan membunuhnya. Yang akan membunuhnya. Itu diumpamakan seperti api. Fannaru ta'kulu nafsaha illam yajid ma ta'kuluh. Api itu akan melahap dirinya sehingga dia akan mati sendiri kalau dia tidak mendapati apa yang ia makan. Lek di kei ompan geni, sampai kei kertas, sampai gemplang kertas, sampai gemplang kayu, sampai kertas sesuatu, dia akan memakannya dan tambah besar. Betul apa enggak? Tapi kalau tidak ada yang dimakan sama dia, tidak ada tanggapan di situ, maka tidak akan pernah menjadi api yang besar. Api ini mekur dia tidak membahayakan, bahkan dia akan padam. Itu cara menanggapi orang yang sedang hasud kepada kita. Tapi kalau ada perasaan di dalam diri kita hasud, maka itu tadi kata Imam Abdullah bin Haddad. Dapat solusi ya, insya Allah ya. Dapat solusi insya Allah. Menanggapi wong hasud itu, yang hasud sama kita malah jadi besar. Sabar, cuek. Kalau kita merasa dalam diri kita ada hasud, obatnya oleh beliau sudah diterangkan tadi. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang bersih daripada penyakit-penyakit hati, sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya hati kita ini datang kepada Allah, mendatangi Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dan dikumpulkan bersama Sayyidil Mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian nanti malam insyaallah Jalsatul Itsnain akan dilaksanakan di Masjid Al-Mustafa Pelem, samping pesantren ini, dan dilaksanakan secara ketat memenuhi protokol kesehatan. Ya, memenuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan pakai masker, kemudian tidak ada interaksi fisik. Ya, begitu. Insya Allah akan disediakan fasilitas-fasilitas dan mungkin sedikit terbatas. Ya, mudah-mudahan kalaupun tidak bisa mengikuti secara langsung, bisa mengikuti secara live streaming di Rohau TV, atau bisa mengikuti live di Madu TV. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah jadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang dalam dirinya memiliki keinginan baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة تغفر لكل حبة واستر لنا العورات وآمن الرواتي ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه أتتدسس